Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada bagian 3 dari sesi teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Pada bagian ini kita akan membahas tipe pengambilan sampel yang bersifat non-probability atau non-probability sampling. Sampling non-probabilitas merupakan pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti. Jadi proses pengambilannya itu umumnya dilakukan subjektif gitu ya, berdasarkan pertimbangan si peneliti. Nah, sehingga dengan sampling ini membuat semua anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Misalkan kita punya populasi sebanyak 30, dari 30 akan dipilih sebanyak 10. Nah, proses pemilihan 10 orang ini tidak dilakukan secara acak, tidak dilakukan secara objektif, tapi dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan si peneliti. Misalkan dia teman saya, dia yang pertama datang, dia yang terlihat, dia yang hadir gitu ya. Nah, itu non probability sampling. Nah, jadi karena proses pemilihan itu tidak diacak atau subjektivitas si peneliti, sehingga peluang terpilihnya anggota populasi untuk dijadikan sebagai anggota sampel itu tidak dapat ditentukan gitu, karena peluangnya berbeda. Misalkan saya ingin memilih sampel karena saya kenal dengan dia, maka peluang terpilih untuk orang yang tidak dikenal oleh si peneliti ya nol jadinya gitu ya. Kalau pertimbangan si peneliti karena sampel yang terpilih adalah harus yang dia kenal misalkan gitu ya. Itu kan subjektif gitu ya. Nah, karakteristik dari non probability sampling. Jadi karakteristik dari ini non probability sampling. Karakteristik dari non probability sampling yang pertama adalah peluang terpilihnya setiap anggota sampel tidak dapat ditentukan. Nah, seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa karena pemilihan sampel dilakukan secara subjektif berdasarkan pertimbangan si peneliti, maka peluang terpilihnya anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel tidak sama atau tidak dapat ditentukan gitu. Kalau pertimbangannya adalah yang dia kenal gitu ya, atau pertimbangannya karena harus seorang elit gitu ya, atau yang lain sebagainya, maka di luar kriteria dari pertimbangan dia tidak akan terpilih sebagai anggota sampel gitu ya. Kemudian kedua, sampel yang diperoleh tidak dapat dikatakan representatif karena pemilihan sampel dilakukan secara subjektif. Tentu ini akan membuat sampel yang diperoleh tidak representatif terhadap populasinya gitu ya. Bisa saja sampel yang diperoleh itu karakteristiknya tidak sama dengan karakteristik populasi asalnya gitu ya. Jadi karena yang dia pilih itu adalah teman-temannya gitu ya, padahal temannya dengan orang lain belum tentu karakteristiknya sama gitu ya. Nah, sehingga kalau seperti itu sampel yang diperoleh kemungkinan besar tidak sama dengan karakteristik si populasinya, sehingga sampel yang diperoleh tidak representatif terhadap populasinya. Dan yang ketiga, kesimpulan yang diambil hanya berlaku untuk data sampel saja, tidak dapat digeneralisasi untuk data populasinya. Nah, artinya kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan non probability sampling, kesimpulannya hanya berlaku untuk data sampel saja. Misalkan dari 30 akan diambil sebanyak 10. Nah, kesimpulan yang 10 orang ini hanya berlaku untuk 10 orang saja. Tidak bisa digeneralisasi untuk yang 30 orang gitu ya. Nah, itu karakteristik dari non probability sampling. Nah, untuk tipe teknik non probability sampling yang populer dan umum digunakan itu ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan accidental sampling, lalu yang kedua ada yang disebut dengan quota sampling, yang ketiga ada purposive sampling, dan yang keempat ada snowball sampling. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah accidental sampling gitu ya. Jadi teknik ini disebut juga dengan incidental sampling atau convenient sampling atau pengambilan sampel secara kebetulan. Nah, sebetulnya accidental sampling ini
berbanding terbalik dengan simple random sampling gitu ya. Jadi kalau simple random sampling itu dilakukan secara acak, tapi kalau ini insidental gitu ya, aksidental, dilakukan secara kebetulan saja. Nah, dalam teknik ini peneliti mengumpulkan sampel dari unit sampel yang kebetulan ditemuinya atau mereka yang mudah ditemui atau dijangkau gitu ya. Nah, setelah jumlahnya diperkirakan mencukupi, maka pengambilan sampel dihentikan. Nah, umumnya accidental sampling ini dilakukan ketika objek populasinya itu tidak diketahui secara pasti. Misalkan kita ingin melakukan penelitian di mall gitu ya. Misalkan kita ingin mengukur kepuasan pelanggan di mall A. Misalkan targetnya diambil sebanyak 300 sampel gitu ya. Nah, 300 orang ini kan kita nggak tahu siapa saja, populasinya berapa banyak, siapa saja populasinya kan nggak tahu. Jadi caranya ya ketika kita datang ke mall, ya yang pertama kita temui itu kita jadikan sebagai sampel. Nah, itu disebutnya dengan accidental sampling. Kapan berhentinya? Ya tergantung dari targetnya tadi. Kalau misalkan targetnya 300, nah sudah mencapai 300 ya sudah selesai gitu ya. Nah, itu contoh accidental sampling gitu. Jadi proses pengambilannya dilakukan secara kebetulan atau yang mudah ditemui gitu ya. Atau misalkan penelitian bisa juga dilakukan terhadap yang jumlah populasinya diketahui secara pasti, misalkan melakukan penelitian di kampus gitu ya. Nah, itu kan jumlah anggota populasinya bisa diketahui secara pasti dan bisa juga ditentukan siapa saja gitu ya. Nah, kalau pengambilannya itu dilakukan secara kebetulan, yang dia temui, yang dia kenal gitu ya. Nah, itu berarti disebutnya dengan accidental sampling gitu ya. Jadi teknik yang dilakukan secara kebetulan yang pertama ditemui gitu ya. Jadi kalau penelitian di mall tadi gitu ya, yaitu yang datang aja yang dia temui. Yang penting dia masuk ke dalam mall itu, dia bisa menilai kepuasan pelanggannya. Atau misalkan biasanya dilakukan ketika meneliti penumpang KRL gitu ya, pengguna busway, pengguna taman wisata dan sebagainya gitu ya. Nah, umumnya itu menggunakan teknik accidental sampling. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya populasi sebanyak 100, akan diambil sampel sebanyak 10. Nah, bagaimana proses pengambilan sampel dengan accidental sampling? Misalkan kita ingin meneliti dengan populasi 100 dan sampelnya sebanyak 10. Nah, bagaimana proses pengambilan 10 dari 100 orang ini dengan menggunakan teknik accidental sampling? Nah, ini kita punya misalkan daftar populasinya sebanyak 100. Nah, ini adalah daftar sampelnya. Nah, bedanya antara simple random sampling dengan accidental sampling, kalau simple random sampling, kita turun ke lapangan, kita sudah punya daftar nama. Gitu ya. Kita sudah punya daftar nama. Ya, jadi kita punya daftar nama. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, daftar namanya sudah ada. Nah, kalau accidental sampling, ketika kita turun ke lapangan, kita belum punya daftar nama. Jadi daftar namanya itu ya kita peroleh setelah kita dapatkan sampelnya. Karena sampel diambil secara kebetulan, tergantung siapa yang pertama dia temui atau yang dia kenal. Nah, jadi sampel pertama dipilih tidak secara acak, tapi dipilih secara kebetulan yang pertama dia temui atau yang mudah dia temui gitu ya. Jadi tidak punya target siapa saja sampel yang harus diambil. Nah, beda dengan simple random sampling. Kalau simple random sampling targetnya sudah jelas, harus mengambil si A, si B, si C, si D yang sudah di sampling sebelumnya. Nah, kalau accidental sampling ketika turun ke lapangan belum ada daftar namanya gitu ya. Jadi daftar namanya diperoleh setelah dilakukan ke lapangan. Nah, ini sampel pertama dipilih, misalkan kedua turun ke lapangan dapatlah si ini, sampel keempat turun ke lapangan dapatlah si F gitu dan seterusnya sampai sampel ke-10 gitu ya. Nah, itu adalah accidental sampling. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kuota sampling. Nah, teknik ini mirip dengan stratified random sampling. Jadi populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok di mana setiap kelompok harus diwakili dengan proporsi yang sama atau proporsi yang berbeda dengan populasinya gitu ya. Jadi kan kalau stratified random sampling itu kita punya populasi yang sifatnya heterogen. Dari heterogen lalu kita buat menjadi strata-strata di mana anggota di dalam strata eta itu
homogen, antar strata itu heterogen. Jadi silahkan disimak kembali penjelasan terkait dengan stratified random sampling di teknik sampling probabilitas. Nah, dengan proporsi tersebut maka jumlah elemen atau kuota untuk tiap kelompok itu dapat ditentukan, maka disebut dengan kuota sampling. Jadi kuota itu adalah sudah ditentukan terlebih dahulu target jumlah sampel yang akan diambil untuk setiap kelompok tadi. Nah, pemilihan elemen dalam setiap kelompok diserahkan kepada pengumpul data, asalkan termasuk dalam kelompok yang bersangkutan dan jumlahnya sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini dapat dilakukan dengan metode accidental sampling. Nah, kalau metode stratified random sampling, pemilihan sampel di masing-masing strata itu menggunakan teknik simple random sampling atau systematic random sampling. Nah, kalau di dalam kuota sampling, pemilihan sampel dari setiap strata atau setiap kelompok dilakukan dengan metode accidental sampling. Nah, ini contohnya kurang lebih hampir sama dengan stratified random sampling. Misalkan ingin diketahui tingkat partisipasi dalam pemilu di kalangan mahasiswa, objek penelitiannya adalah mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Nah, misalkan jumlah populasi mahasiswa FISIP adalah 1.000 orang. Nah, dengan sampel yang akan diambil sebanyak 100 orang. Gitu ya. Nah, karena asumsinya misalkan mahasiswa itu heterogen, maka kita buat dulu menjadi homogen. Nah, bagaimana kerangka pengambilan sampel yang dapat dibuat dengan metode kuota sampling? Nah, pertama misalkan kita bentuk strata yang tidak bertingkat. Nah, kalau strata yang tidak bertingkat itu kan artinya setiap strata statusnya sama gitu ya. Misalkan kita bentuk berdasarkan program studi. Misalkan di FISIP itu ada 3 prodi, ada prodi HI, lalu ada prodi politik, kemudian ada prodi sosiologi. Nah, kemudian prodi HI jumlah populasinya ada 400, politik ada 350, sosiologi ada 250, sehingga total jumlah populasinya adalah 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini kita akan pilih sebanyak 100 orang. Nah, 100 orang ini kan harus kita pilih dari HI ada, politik ada, sosiologi ada, sehingga jumlahnya ada 100. Nah, komposisi untuk setiap strata ini diserahkan kepada si peneliti, boleh sama, boleh berbeda, boleh proporsional, boleh tidak proporsional. Misalkan saya maunya di sini 35, 35, 35 boleh gitu ya. Yang penting ada argumennya gitu ya. Yang paling mudah ya proporsional saja gitu ya, kan tinggal hitung saja gitu ya. Jadi misalkan untuk HI dari 400 orang dipilihnya 40 orang. Dari ini menggunakan rumus 400 itu adalah jumlah populasi HI dikali 100 target sampelnya dibagi total populasi 1.000. 400 dikali 100 dibagi 1.000 adalah 40. Kemudian untuk politik 350 dikali 100 dibagi 1.000 35. Untuk sosiologi 250 dikali 100 dibagi 1.000 25. Sehingga total sampelnya adalah 100. Nah, 100 orang ini kita ambil dari 1.000 gitu ya, dimana 100 itu adalah 40 kita pilih dari 400, 35 kita pilih dari 350, 25 kita pilih dari 250. Nah, yang 100 orang ini yang harus kita pilih, nah dipilihnya dengan menggunakan accidental sampling. Nah, ini bedanya dengan stratified random sampling. Kalau stratified random sampling, sampel dari masing-masing strata gitu ya dipilihnya dengan menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling. Tapi kalau kuota sampling, sampel dari masing-masing strata itu dipilihnya dengan accidental sampling gitu ya. Jadi ini kerangkanya sama, hanya cara pengambilan sampel yang berbeda gitu ya. Nah, tentu akan memberikan kesimpulan yang berbeda juga gitu ya. Nah, yang kedua, pembentukan strata tidak dengan bertingkat. Kalau bertingkat misalkan kita bagi berdasarkan semester. Misalkan ada 4 strata, strata 1 semester 1, strata 2 semester 3, strata 3 semester 5, strata 4 semester 7, karena misalkan asumsinya dilakukan di semester ganjil. Nah, misalkan di semester 1 jumlah mahasiswanya 280, di semester 2 jumlah mahasiswanya 260, di semester 5 mahasiswanya ada 240, di semester 4 jumlah mahasiswanya ada 220. Nah, kemudian sehingga jumlah populasinya ada 1.000. Nah, kemudian kita tentukan sampel untuk masing-masing strata, masing-masing semester. Misalkan kita hitung dengan komposisi proporsional dengan rumus yang sama. Jadi 280 dikali 100 dibagi 1.000 ada 28. Kemudian semester 3-nya 26, semester 5-nya 24, semester 7-nya 22, sehingga total sampelnya ada 100. Nah, yang 100 orang ini adalah target kita, di mana 28 diambil dari 280, 26 diambil dari semester 3, 24 diambil dari semester 5, 22 diambil dari semester 7. Nah, yang 100 orang ini dipilihnya dengan menggunakan teknik accidental sampling gitu ya.
Nah itu kemudian yang ketiga purposive sampling. Nah dengan teknik ini sampel diambil berdasarkan tujuan penelitian. Nah biasanya ini dilakukan pada penelitian kualitatif biasanya gitu ya. Jadi pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Nah kalau misalkan kita ingin meneliti terkait dengan ekonomi Islam, berarti kita yang menjadi targetnya adalah ekonomi Islam. Kalau kita meneliti terkait dengan terorisme, berarti yang menjadi objek sampelnya adalah pakar terorisme gitu ya. Kalau kita meneliti terkait dengan dunia pendidikan anak usia dini, berarti yang menjadi objek adalah pakar pendidikan anak usia dini gitu ya. Jadi sampel diambil berdasarkan pada tujuan penelitian. Nah ukuran sampel tidak dipersoalkan. Kalau sebelumnya harus ada kuota sampelnya gitu. Jadi target sampelnya yang harus diambil berapa gitu ya. Nah, untuk purposive sampling ukuran sampel tidak jadi persoalan. Jadi elemen sampel yang akan dipilih diserahkan kepada pengumpul data. Jadi ketika di wawancara satu orang belum menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, maka sampelnya bisa ditambah menjadi 2. 2 kurang tambah lagi menjadi 3. Kalau 3 dirasa sudah cukup ya sudah selesai gitu ya. Jadi ukuran sampel tidak dipersoalkan. Jadi yang penting adalah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat dijawab. Nah, pengumpul data yang telah diberi penjelasan oleh peneliti akan memilih siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Nah, misalkan kita ambil ilustrasi, misalkan ada seorang peneliti ingin meneliti terkait dengan pendidikan anak usia dini. Nah, maka yang menjadi target sampelnya adalah pakar anak usia dini. Nah, misalkan ini kelompoknya. Ada kelompok, misalkan ada banyak orang gitu ya yang dia memang ahli di bidang pendidikan anak usia dini. Nah, misalkan si peneliti ini nanti mewawancara orang pertama. Nah, wawancara orang pertama siapa saja terserah si peneliti gitu ya, subjektif si peneliti gitu ya. Nah, kalau misalkan dari satu orang ini dirasa sudah cukup, ya sudah selesai. Tapi kalau misalkan dengan mewawancara satu orang kurang, nah dia bisa ngambil lagi sampel yang kedua siapa saja terserah si peneliti gitu. Yang penting misalkan yang paling mudah gitu, itu subjektif si peneliti gitu ya. Lalu kalau 2 dirasa kurang ya ditambah lagi. Kalau 3 kurang ditambah lagi gitu ya. Sampai dia merasa cukup gitu ya. Nah, itu berarti kita menggunakan metode purposive sampling. Jadi pemilihan sampel didasarkan pada tujuan penelitian. Kemudian yang keempat ada snowball sampling. Nah, dalam teknik ini pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai elemen sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang yang juga dapat dijadikan sebagai anggota sampel. Nah, orang-orang yang ditujukan tersebut kemudian dijadikan sebagai elemen sampel dan selanjutnya diminta untuk menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel. Nah, prosedur ini diteruskan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi atau tujuan penelitian tercapai. Nah, sepertinya ini hampir mirip dengan purposive sampling, hanya sifat dari sampelnya yang berbeda. Kalau purposive sampling itu karakteristik sampel yang akan dipilih itu terlihat jelas gitu ya, siapa saja orangnya gitu ya, dan di mana orangnya bisa dengan mudah kita temui. Nah, kalau snowball sampling itu biasanya karakteristik sampelnya, objek yang akan kita teliti itu dia tersembunyi. Misalkan kita ingin meneliti terkait dengan terorisme, tapi yang kita teliti itu bukan pakar terorisme. Kalau pakar terorisme itu kan terlihat siapa saja gitu ya, dan di mana saja adanya, tinggalnya di mana kita tahu gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan purposive sampling. Tapi kalau misalkan yang kita teliti itu adalah terorisnya, nah itu kan sulit gitu ya. Sulit kita temui karena kita nggak tahu juga orangnya di mana, tinggalnya di mana gitu ya. Berapa banyak jumlahnya kan kita nggak tahu juga gitu. Itu berarti menggunakan teknik snowball sampling. Misalnya lagi kita meneliti terkait dengan yang memang dia di kelompok-kelompok tertentu, misalkan pengguna penderita HIV itu kan mungkin ada beberapa kelompok yang tidak terbuka, walaupun ada juga yang terbuka gitu ya. Misalkan kita ingin meneliti yang tidak terbuka terhadap publik gitu karena malu misalkan atau apa gitu ya. Nah, itu berarti menggunakan teknik snowball sampling. Jadi yang pertama bisa ditemui siapa, si A misalkan ya. Si A nanti kita wawancara.
Nah, nanti si A itu memberikan informasi siapa sampel yang kedua, siapa sampel yang ketiga, siapa sampel yang keempat, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita punya si peneliti. Nah, peneliti misalkan ingin meneliti terkait dengan ingin meneliti terkait dengan terorisme, gitu misalkan, atau apalah gitu. Nah, ini yang diteliti misalkan terorisnya atau mantan teroris misalkan, gitu ya. Nah, ketemulah si A misalkan, gitu ya. Nah, si A ini nanti diwawancara oleh si peneliti. Nah, nanti si A, orang pertama ini akan memberikan informasi kepada peneliti siapa saja yang bisa dijadikan elemen sampel yang lainnya. Jadi misalkan si A ini, orang pertama, akan memberikan informasi bahwa yang bisa diteliti dengan kasus yang sama itu adalah si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, lalu si orang ini akan memberikan informasi lagi siapa orang selanjutnya yang bisa diwawancara sampai seterusnya, gitu ya. Nah, kapan berhenti? Ya tergantung dari target sampel yang diinginkan atau tujuan penelitian sudah tercapai atau belum, sama seperti purposive sampling. Nah, kalau dirasa masih kurang, ya ditambah lagi, misalkan kepada pengamat terorisme atau apa, gitu ya, atau misalkan kepada dokter, gitu ya. Kalau misalkan targetnya itu meneliti tentang penderita HIV, gitu ya. Jadi ini penderita HIV nanti akan mengamati lagi siapa, gitu ya. Nanti akan diambil lagi, jadi informasinya itu bersambung, gitu ya. Peneliti nyari orang si A nanti akan memberikan informasi siapa sampel kedua, ketiga, dan keempat. Nanti sampel yang selanjutnya juga sama akan memberikan informasi yang lain. Nah, ini juga sama, sampel yang kedua ini memberikan informasi lagi siapa, kemudian orang yang ini juga memberikan informasi lagi. Jadi si peneliti hanya mencari induk dua saja, gitu ya, orang pertama dan kedua. Nanti masing-masing akan memberikan informasi untuk sampel yang lainnya. Nah, itu adalah snowball sampling. Nah, keuntungan menggunakan non probability sampling, pertama pasti lebih murah dan lebih efisien, gitu ya. Ya, karena tidak perlu mencari target, gitu ya. Kalau kita menggunakan probability sampling itu kan misalkan sebelum turun ke lapangan targetnya sudah jelas siapa saja. Itu kan ada proses menunggu, ada proses menghubungi, gitu ya. Nah, ketika ditemui kan belum tentu juga selesai, gitu ya. Nah, yang kedua dapat digunakan walau tidak ada sampling frame, gitu ya. Kemudian yang ketiga biasanya digunakan untuk studi eksploratory. Nah, pada beberapa penelitian tidak dipedulikan mengenai proporsi dari populasi, tetapi lebih kepada bagaimana mengetahui kemungkinan respon dari masyarakat terhadap suatu ide tertentu. Jadi umumnya memang biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif biasanya, gitu ya. Nah, lalu mana yang lebih baik dari probability dengan non probability sampling? Nah, ini bisa kita coba bandingkan antara dua tipe teknik sampling ini, probability atau non probability. Yang pertama, dari sisi pemilihan sampel, probability sampling ini relatif lebih sulit, gitu ya, dibandingkan dengan non probability sampling yang relatif lebih mudah. Nah, kalau probability sampling itu kan ketika turun ke lapangan kita sudah punya daftar nama. Kita harus mencari si A, si B, si C, si D, gitu ya. Jadi ketika turun ke lapangan ya harus cari orang itu. Kalau nggak ketemu orang itu ya tetap harus dicari, kecuali orangnya sudah meninggal, gitu ya, nggak bisa diganti, gitu ya. Nah, kalau yang non probability relatif lebih mudah, karena yang mudah ditemui, gitu ya, yang kita kenal, gitu ya. Jadi relatif lebih mudah yang non probability. Lalu yang kedua dari sisi cost, untuk probability sampling, cost yang dikeluarkan itu relatif lebih besar, gitu, karena kita harus ada biaya telepon, biaya menunggu, gitu ya. Nah, kalau non probability kan lebih mudah, siapa yang ditemui, yang mudah ditemui atau yang kita kenal. Jadi proses menunggunya lebih sedikit, gitu ya, dibandingkan dengan probability sampling. Nah, mungkin dari dua sisi ini lebih menguntungkan yang non probability dibandingkan dengan probability. Nah, yang ketiga, kalau kita menggunakan probability sampling, pemilihan sampel dilakukan secara acak. Artinya di situ kita pilihnya secara objektif. Tapi kalau non probability, pemilihan sampel dilakukan secara tidak acak atau subjektif. Nah, tentu kalau dilihat dari proses ini, probability lebih baik dibandingkan dengan non probability, gitu ya. Kemudian yang keempat, probability, sampel yang diperoleh dengan menggunakan metode probability itu bisa representatif atas populasinya,
gitu ya, dibandingkan dengan non probability, sampel yang diperoleh tidak representatif atas populasinya. Nah, kalau probability, pemilihan sampel itu kan dilakukan secara acak dan objektif, sehingga sampel yang diperoleh bisa representatif atas populasinya. Tapi kalau non probability, pemilihan sampel dilakukan secara tidak acak atau subjektif. Nah, kemungkinan besar sampel yang diperoleh pun tidak representatif, tidak mencerminkan populasinya. Nah, untuk probability, karena sampel yang diperoleh itu representatif, sehingga kesimpulan dari data sampel yang kita dapatkan bisa digeneralisasi untuk si populasinya gitu. Jadi kalau misalkan kita meneliti sampel 100, kita ambil 30 gitu ya, sampelnya 30. Nah, kesimpulan dari 30 orang ini bisa merepresentasikan yang 100 orang gitu ya, karena sampel yang diperoleh representatif. Representatif itu salah satu cirinya adalah dipilih secara acak. Kemudian kalau non probability, kesimpulan dari data sampel hanya berlaku untuk sampel yang diambil, tidak berlaku untuk populasinya. Misalkan tadi dari 100 orang kita ambil 30 orang. Nah, kesimpulan yang diperoleh kalau kita menggunakan metode non probability sampling hanya berlaku untuk si sampel saja, hanya berlaku untuk yang 30 orang, tapi tidak berlaku untuk yang 100 orang gitu ya. Mana yang lebih baik di antara kedua metode ini? Nah, kalau kita kembali ke tujuan statistika, itu kan kita ingin mengestimasi nilai parameter berdasarkan nilai populasi. Jadi kita ingin mengestimasi data populasi dari data sampel yang kita peroleh gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan quick count tapi dengan menggunakan non probability, tentu tingkat kepercayaannya akan rendah dibandingkan dengan metode quick count yang dilakukan dengan metode probability sampling. Jadi kalau kita kembali lagi ke tujuan statistika untuk mengestimasi parameter dari data statistik yang kita dapatkan, tentu lebih baik probability dibanding dengan non probability. Nah, demikian pembahasan terkait metode pengambilan sampel yang sifatnya non probability. Jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.